Oke, selamat sore. Dari video ini saya akan menjelaskan kode untuk internship test Inagata. Untuk pertama-tama kita bertahap mulai dari overview test, bagaimana saya approach problem ini. Kemudian yang kedua kita ke high level, implementasi high level, cara high level. Kemudian kita melihat bagian-bagian kode secara lebih detail atau low level. Untuk yang pertama menggunakan framework PHP, Laravel, Coordinator, dan harus up to date tahun ini. Di sini saya menggunakan Laravel yang terbaru. Bisa dilihat di sini. Di sini Laravelnya framework versi 10.10. Jadi ini Laravel yang terbaru versi 10, kemudian minimal support PHP 7,2 dan MySQL versi 5.5. Kita cek PHP, kita pakai command PHP version. Di sini menggunakan PHP 8.2 yang terbaru 2023 Desember 21. Kemudian untuk MySQL menggunakan versi 8.0. Jadi ini cukup sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kemudian kita ada dapat beberapa fitur di sini. Dari sebelum ke fitur, kita lihat apa kebutuhan. Seperti biasa, autentikasi menggunakan login, tetapi di sini tidak jelaskan ada berapa jenis user, sehingga saya asumsikan hanya satu, sehingga hanya ada autentikasi dan sedikit authorization. Kemudian ada dashboard berita, ada dashboard profil, halaman depan, list berita, homepage, detail berita. Oke, dari problem ini kita uraikan ke dalam model view controller dari Laravel, yaitu MVC. Dari sini bisa kita lihat kita membutuhkan minimal dua model, yaitu news model, berita, dan profile. Sehingga paling tidak ada dua model. Kemudian untuk controllernya kita juga dua, yaitu controller untuk news dan profile user, minimal terdapat dua. Kemudian untuk view-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita langsung aja ke kodenya. Di sini kita ke root terlebih dahulu. Di sini beberapa rootnya controller kita group untuk seperti ini. Kemudian untuk root news menghandle data flow news atau berita, kita menggunakan resource, yaitu tipe rute yang sudah disediakan Laravel. Cara membuatnya ya PHP Artisan. Ya, seperti ini nanti kita cari user controller atau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini model yang dipakai ada dua, news dan news memiliki relasi one to many user, sehingga satu user bisa punya banyak news. Kemudian untuk user seperti ini ya. Untuk kita approach problem pertama yaitu login. Untuk autentikasi, karena tidak ada kebutuhan khusus, Laravel menyediakan quick start, yaitu menggunakan Breeze, sehingga kita hanya perlu menginstal Laravel Breeze di dokumentasinya, sehingga sudah terimplementasikan langsung ke kodenya. Kita cek di sini. Di sini ada register untuk mendaftar akun, ada login untuk masuk. Kita masukkan yang sudah terdaftar. Ya, kemudian selain itu ada juga profile.
mengedit nama, email, update password, hingga delete akun. Jadi untuk problem yang ini sudah bisa dikatakan selesai. Untuk validasi email terdapat di server side dan server side, sehingga saat melakukan login dan pendaftaran harus memiliki format seperti ini. Kemudian untuk problem selanjutnya yaitu dashboard berita. Buat ubah hapus berita, ini saya buat sedemikian rupa dalam bentuk tabel, sehingga ini adalah khusus untuk user ini yang bisa melihat berita miliknya, sehingga dia hanya bisa mengubah berita yang dia buat, bukan berita dari user lain. Kemudian untuk pembuatan berita seperti ini, kita memasukkan title berita 1. Untuk konten kita masukkan seperti ini untuk tes. Kemudian kalau sudah, nanti ada sukses 1, karena ini tes untuk backend, tidak saya implementasikan toast atau notifikasi. Kemudian kita bisa kembali, ini sudah masuk ke database berita 1 yang kita buat barusan. Kemudian di sini ada fitur update, formnya hampir sama, tetapi ada edit berita judul berita 1 dengan title, konten sama. Kita update menjadi berita 2 dan kontennya kita update. Jika kita cek menjadi berita 2. Kemudian kita juga bisa delete 1 2 CRUD, create update delete, sudah selesai. Kemudian bisa kita cek di semua kode terkait news berada di controllernya. Di sini ada index untuk menampilkan tabel ini berada di sini. Kemudian menggunakan query builder, select where user ID sesuaikan dengan user yang terautentikasi saat ini. Kemudian create, kita tampilkan form. Kemudian untuk store, kita store sesuai namanya store, kita memasukkan data yang diinput ke database. Kemudian show, ini untuk menunjukkan detail. Edit, ini menunjukkan form untuk edit. Ini untuk update, kita melakukan update. Ini untuk destroy atau delete. Kemudian ada tambahan new home dan details, itu untuk menampilkan semua news dan menampilkan detail dari sebuah news. Komen-komen ini tergenerate oleh Laravel menggunakan komen PHP Artisan Make Controller, sehingga ini otomatis kita hanya perlu melengkapi sesuai kebutuhan. Kemudian ubah profile, kita sudah cek tadi di sini. Ini menggunakan Laravel Breeze, jadi terintegrasi dengan cepat CRUD. Di sini update, create-nya dalam bentuk register, update dan delete. Kemudian halaman depan list berita. Oke, untuk halaman depan kita kembali ke homepage. Kemudian kita klik news. Ini ada halaman depan. Semua berita tampil di sini. Kemudian ada tanggal dibuat, judul, preview, beberapa potongan. Untuk lebih ke detail kita masuk ke sini dan kita mendapatkan beritanya. Di sini kita mendapatkan beritanya. Kalau tidak ditemukan juga ditulis tidak ditemukan. Simple seperti itu. Sepertinya itu penjelasan dari kode. Mungkin ada sedikit tambahan di query-nya.
karena ini query-nya menggunakan DB query semua sehingga tidak terlalu type safety karena tidak menggunakan ORM. Untuk skema database, untuk news menggunakan ID, foreign ID untuk mendefinisikan relasi antara user dan news. Kemudian ada title, ada content, ada timestamp. Timestamp ada created at. Kemudian untuk sisi front end, karena Laravel sendiri menyediakan feed untuk bundling front end. Ini untuk styling front end saya menggunakan Tailwind CSS karena saya pribadi suka Tailwind CSS, dan menurut saya kode menjadi terlihat lebih mudah dimengerti dan kita mendapatkan semua konteks yang diinginkan. Mungkin itu saja penjelasan kode. Kodenya sudah saya push ke remote GitHub, kirim link, dan ini saya kerjakan di Linux, sehingga untuk deployment menjadi lebih mudah. Ini belum menggunakan Docker karena untuk saat ini saya merasa masih belum perlu menggunakan Docker untuk project ini. Menurut saya overall dari project ini cukup simple karena hanya butuh 2 model dan 2 controller, dan relasinya tidak terlalu susah, hanya one to many dan hanya sekali join untuk tabelnya. Jadi saya banyak mengerjakan bagian front end untuk sedikit styling. Mungkin itu saja dari penjelasan kode saya, mulai dari pendekatan saya terhadap tes ini, kemudian implementasi secara high level dan low level. Sekian dari saya, terima kasih.